Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan gurun yang luas, di bawah langit senja yang berpendar keemasan, seekor burung kecil melesat menembus udara. Paruhnya membawa sesuatu yang berkilau, sebuah pesan dari negeri yang jauh. Dia melintas lebih cepat dari hitungan detik manusia, membawa kabar yang akan mengubah takdir sebuah bangsa. Inilah kisah Hudhud, utusan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebuah pelajaran abadi tentang kecepatan, ilmu, dan iman. Pagi itu, di majelis agungnya, Nabi Sulaiman memeriksa barisan pasukannya. Jin, manusia, dan hewan berdiri dalam formasi yang tertib dan megah. Semua hadir, tunduk pada wibawa sang nabi. Namun, mata tajam Sulaiman menyadari ada yang kurang. Di antara ribuan burung yang berbaris, satu tempat kosong. "Mengapa aku tidak melihat Hudhud?" tanyanya. "Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Nada bicara beliau tegas, mencerminkan disiplin seorang pemimpin besar. Ini bukan sekadar absensi biasa. Dalam kerajaan Sulaiman, setiap makhluk memiliki tugas dan tanggung jawab. Ketidakhadiran tanpa izin adalah pelanggaran serius. Sulaiman melanjutkan, "Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika ia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Kalimat ini menunjukkan dua sisi kepemimpinan beliau yang luar biasa. Ketegasan dalam menegakkan aturan, sekaligus keadilan yang membuka ruang untuk klarifikasi. Beliau tidak langsung menghakimi, melainkan menunggu bukti. Inilah prinsip tabayun, mencari kejelasan sebelum menjatuhkan vonis. Sebuah pelajaran berharga bagi setiap pemimpin, bahwa di balik wewenang ada kewajiban untuk berlaku adil. Saat itulah, dari kejauhan, sesosok burung kecil terbang mendekat dengan tergesa-gesa. Hudhud mendarat di hadapan Sulaiman. Napasnya masih terengah, namun matanya memancarkan keyakinan. Sebelum sang nabi sempat bertanya lebih jauh, Hudhud memulai laporannya. "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini." Bayangkan, seekor burung kecil di hadapan seorang nabi yang dianugerahi kerajaan tak tertandingi, dengan berani mengatakan, "Aku tahu apa yang engkau tidak tahu." Ini bukanlah kesombongan, melainkan keyakinan yang lahir dari sebuah penemuan besar. Hudhud tidak membuang waktu. Dengan cepat, ia memaparkan temuannya. Ia bercerita tentang sebuah kerajaan besar di negeri Saba yang dipimpin oleh seorang ratu. Kerajaan itu makmur, rakyatnya hidup sejahtera, dan mereka memiliki singgasana yang luar biasa agung. Namun, di balik semua kemegahan duniawi itu, ada sebuah kesesatan yang nyata. "Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah." Laporan Hudhud begitu rinci dan akurat. Ia tidak hanya membawa kabar angin, tetapi data intelijen yang lengkap. Ia mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan masalah utamanya, kesyirikan. Syaitan telah menjadikan perbuatan mereka terasa indah dan menghalangi mereka dari jalan Allah. Mereka memiliki segalanya, kecuali petunjuk yang benar. Disinilah kita melihat kehebatan Hudhud. Ia bukan sekadar pengantar pesan, tapi seorang pengamat yang cerdas. Ia menggunakan kemampuannya untuk terbang jauh, tidak hanya untuk mencari air atau makanan, tetapi untuk mengumpulkan ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi dakwah. Pelajaran bagi kita, ilmu yang kita miliki, sekecil apapun, akan menjadi berharga jika dilandasi iman dan niat untuk menegakkan kebenaran. Hudhud mengajarkan pentingnya tabayun, memeriksa fakta sebelum melapor, dan berbicara dengan data yang valid. Setelah mendengar laporan Hudhud yang meyakinkan, Nabi Sulaiman tidak langsung mempercayainya 100%.
beliau juga tidak langsung menolaknya. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, beliau kembali menerapkan prinsip tabayun. Akan kami lihat kata Sulaiman, apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Ini adalah langkah verifikasi, sebuah proses penting untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan besar. Sulaiman kemudian memberikan tugas selanjutnya kepada Hudhud, sebuah misi diplomatik yang akan menjadi pembuka jalan dakwah. Beliau memerintahkan, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Perintah ini sangat strategis. Pertama, sampaikan pesan dengan jelas melalui surat. Kedua, berikan mereka ruang untuk berdiskusi tanpa merasa diawasi. Ketiga, amati dan laporkan kembali reaksi mereka. Ini adalah metode dakwah yang sangat santun, tegas, namun tidak memaksa. Visualisasikanlah momen itu. Seekor burung kecil kembali mengangkasa, kali ini dengan tugas yang jauh lebih mulia. Di paruhnya tergenggam sebuah surat yang bercahaya. Surat itu bukan surat biasa. Isinya adalah undangan menuju cahaya tauhid, ajakan untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, Allah Azza wa Jalla. Hudhud terbang melintasi gurun, menembus cakrawala, membawa harapan baru bagi sebuah kaum yang tersesat dalam gemerlap dunia. Misinya adalah membuka pintu hidayah dengan cara yang paling bijaksana. Inilah esensi dakwah, mengajak dengan hikmah, bukan dengan paksaan. Perjalanan Hudhud dari Palestina ke Yaman adalah sebuah keajaiban. Jarak ribuan kilometer yang seharusnya ditempuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, mampu ia taklukkan dalam waktu singkat. Kecepatan dan ketepatan navigasinya melampaui logika manusia pada zaman itu. Ia terbang lurus menuju sasarannya, Istana Ratu Saba, tanpa tersesat sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Jawabannya sederhana, semua terjadi atas izin Allah. Kecepatan, kekuatan, dan pengetahuan hakikatnya adalah milik Allah. Dialah yang menganugerahkan kemampuan luar biasa itu kepada makhluk kecil seperti Hudhud. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang. Jika Allah berkehendak, seekor burung kecil bisa menjadi agen perubahan yang dahsyat, mengalahkan jarak dan waktu dengan kekuatan yang bersumber darinya. Kecepatan Hudhud bukan hanya soal fisik, tapi juga kecepatan dalam berpikir dan bertindak. Ia cepat menyadari kesesatan kaum Saba. Ia cepat kembali untuk melapor, dan ia cepat menjalankan perintah dakwah dari Nabi Sulaiman. Inilah momentum yang diciptakan oleh iman. Ketika hati terhubung dengan Allah, setiap langkah menjadi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih bermakna. Jangan pernah meremehkan potensi diri, karena jika kita bergerak di jalan Allah, Dia akan membukakan jalan-jalan yang tidak pernah kita duga. Dari perjalanan Hudhud, kita bisa memetik banyak sekali pesan berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, pentingnya tabayun. Jangan terburu-buru menghakimi atau menyebarkan berita sebelum kita memeriksa kebenarannya. Di era informasi yang serba cepat ini, fitnah bisa menyebar lebih cepat dari cahaya. Jadilah seperti Sulaiman yang menunggu dan seperti Hudhud yang membawa data akurat. Kedua, seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang berilmu. Ia tidak membuat keputusan berdasarkan emosi atau kabar burung, melainkan berdasarkan data yang terverifikasi. Kepemimpinan Sulaiman menunjukkan bahwa wibawa lahir dari keadilan dan kebijaksanaan. Ketiga, ilmu dan iman adalah dua sayap yang tak terpisahkan. Ilmu
tanpa iman bisa menjadi kesombongan, sementara iman tanpa ilmu bisa menjadi buta. Namun, ketika keduanya bersatu, seperti yang ditunjukkan oleh Hudhud, ia akan melahirkan hikmah dan tindakan yang penuh berkah. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah lupa untuk melandasi setiap ilmu kita dengan ketakwaan kepada Allah. Semoga kita bisa meneladani semangat Hudhud dalam mencari kebenaran dan menyebarkan kebaikan. Akhirnya, burung kecil itu tiba di tujuannya. Dari atas, ia melihat istana megah Ratu Saba. Dengan lambat, ia menjatuhkan surat bercahaya itu tepat di hadapan sang ratu. Sebuah cahaya lembut turun dari langit, menyinari surat itu, seolah menjadi pertanda bahwa pesan ilahi telah sampai. Tugas Hudhud telah selesai. Namun, sebuah babak baru dalam sejarah dakwah baru saja dimulai. Dari seekor burung, kita belajar tentang keberanian, kecerdasan, dan ketaatan tanpa batas kepada Sang Pencipta. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.